Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat semua anugerah Tuhan. Kita boleh ada lagi pagi hari ini, boleh bersama-sama menikmati persekutuan kita dengan Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita mulaikan ibadah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ada Tuhan yang akan melawat setiap kita. Ada Tuhan yang kasih anugerahnya akan dinyatakan, dilimpahkan buat kita. Sepanjang hidup kita, terlebih pagi hari ini, kekuatan itu akan terus dinyatakan, memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari ke depan. Mari sama-sama kita naikkan pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. 15:31 Saudara. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya, lah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, amin. Haleluya, amin, amin. Allah yang setia kami sembah. Amin, haleluya, haleluya, haleluya.
Pendeta Ariel berdoa memulaikan ibadah pagi. Kami mengucap syukur buat segala penyertaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menikmati lagi satu hari lagi Tuhan memberikan hari Tuhan kepada kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama walaupun dalam streaming, kami bersama-sama Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami, Yesus, Tuhan. yang akan menolong kami Tuhan, Amen. memberikan bekal buat kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada satu apapun yang dapat menghalangi jalan kami Tuhan. Waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan kami, maka akan ada keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paul Masih, Tuhan kiranya mengurapi dengan kuasa darah-Mu, agar kiranya kata-kata dan firman yang daripada Tuhan yang keluar dari mulut lidahnya dan memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal yang ke-10, kita melihat pada ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang terakhir 39. Cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan saja supaya cepat dan Bapak Ibu Saudara harap mengikuti pembacaan firman ini. Ayat 32 sampai ayat yang terakhir. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35 dan selanjutnya ini menjadi dua bagian Saudara. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya katakan pada ayat ini yang kita baca ada dua bagian Bapak Ibu Saudara. Bagian pertama ayat 32 dan sampai 34, penulis kitab Ibrani sedang memuji apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang Ibrani yang sudah mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, orang-orang Yahudi yang sudah terima Yesus, saudaraku, bahwa ketika mereka menerima Yesus, mereka mendapatkan tantangan, mereka mendapatkan aniaya, bahkan cercaan, ejekan, penderitaan, bahkan sampai disinggung di ayat-ayat ini bahwa kadang harta mereka dirampas, saudaraku. Mereka harus kehilangan harta benda, mereka harus kehilangan segala-galanya karena iman mereka, karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ya, ini sesuatu yang pengorbanan yang luar biasa sekali yang mereka sudah kerjakan. Harga yang mereka harus bayar sangat mahal untuk boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, saudara. Tetapi selanjutnya pada ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39 ini menjadi satu bagian yang lain. Kenapa, saudara? Ini menjadi sebuah peringatan buat mereka. Supaya apa, saudaraku? Supaya dikatakan, saudaraku, ayat 35-36, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan,
sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, ini menjadi sebuah peringatan. Artinya begini, saudara, penulis kitab Ibrani sedang mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang sudah percaya Tuhan, hebat, luar biasa ketika mereka mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengan harga yang mahal mereka harus bayar, mempertahankan iman mereka. Tapi jangan sampai di situ gitu loh, saudara. Ya, perjalanan iman mereka jangan berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena perjalanan iman mereka belum selesai. Perjalanan iman mereka belum berakhir. Perjalanan mereka harus terus dipertahankan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan mereka nggak boleh membanggakan apa yang mereka sudah lakukan di hari-hari yang kemarin. Mereka nggak boleh berbangga hati dengan apa? Dengan perjuangan iman yang mereka sudah kerjakan di hari-hari yang lalu. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mengatakan mereka harus tetap bertekun. Ada amin, saudara, ya. Sama halnya dengan saya dan saudara. Benar, saudara dan saya sudah melakukan banyak kesetiaan buat Tuhan di hari-hari yang lalu. Itu sesuatu yang luar biasa. Pengorbanan saudara, ya, kesetiaan saudara, pelayanan saudara sama Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, dan itu memang dilihat, diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi firman ini juga datang buat setiap kita, saya dan saudara juga, setiap kita siapapun yang mendengar acara ini, bahwa kita nggak boleh berhenti pada tahap yang hari-hari yang lalu, bahwa hari ini kita harus tetap memperjuangkan iman kita. Ada amin, saudara. Kita masih harus terus berjuang memelihara iman kita. Kita masih harus berjuang untuk tetap mempertahankan dengan banyak pengorbanan yang kita harus kerjakan sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Masih ada hal-hal yang kita harus kerjakan dengan segala resiko yang harus kita juga alami, saudara. Bahwa di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita, dalam kesetiaan kita, ada resiko-resiko yang kitab Ibrani singgung, saudara. Bahwa mereka sudah alami itu, mereka sudah hadapi itu semua. Dan kita juga sudah hadapi resiko-resiko hari-hari yang lalu. Tapi pertanyaannya, saudaraku, karena firman Tuhan bicara tentang memerlukan ketekunan, katanya kalau sudah baca ayat yang ke-36. Dan dikatakan dalam ayatnya yang ke-38, ini sangat menekan sekali, ini sangat keras sekali. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ada potensi, saudaraku, kalau kita tidak maju, ada potensi untuk kita mengundurkan diri. Ada potensi ketika kita tidak lagi mempertahankan iman kita, kita tidak berjuang lagi, kita tidak berani lagi bayar harga untuk mempertahankan iman percaya kita. Maka ada resiko untuk pada akhirnya kita akan mengundurkan diri. Apa itu mengundurkan diri? Menjadi orang-orang yang terhilang, menjadi orang-orang yang kehilangan kepercayaan, menjadi orang-orang yang melepaskan imannya, melepaskan Tuhannya dalam hidupnya. Bahwa kehidupan pengiringan kita ini penuh dengan resiko. Bagaimana kita melihat ada hamba Tuhan di Bandung, saudaraku, setelah pelayanan, saudara, setelah pelayanan pengurapan, ada hamba-hamba Tuhan yang juga hadir di sana. Saudara, kita melihat bagaimana mereka sepertinya mati konyol. Tetapi saya mau bilang sama saudara, itu bukan mati konyol. Mereka sedang mengerjakan tugas pelayanan mereka dengan segala resiko yang mereka harus hadapi. Bahkan pada akhirnya sebuah kematian yang orang bilang, aduh, kematian yang mengerikan. Kenapa? Bukan sakitnya, tapi sepertinya dikubur dengan begitu saja gitu, saudara. Tapi saya harus bilang, mereka sudah berdiri sebagai hamba Tuhan sampai akhir hidup mereka dengan menanggung segala resiko yang paling berat yang mereka harus hadapi. Hebat. Itu bukan kutuk yang mereka terima. Itu sebuah tanggung jawab yang mereka sudah ambil. Dan saya percaya mahkota kemuliaan Tuhan sediakan buat mereka.
Ada resiko, saudara. Saya harus katakan kepada jemaat Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan, untuk mempertahankan iman kita, untuk mempertahankan kesetiaan kita. Ada risiko yang harus kita tanggung. Pertanyaannya, adakah kita masih mau ambil risiko yang seperti ini? Seperti yang lalu-lalu, seperti yang dikutip, disinggung dalam kitab Ibrani. Ataukah hari-hari ini keberanian kita sudah berubah gitu? Saya tidak bilang bahwa ini bicara tentang kenekatan, bukan. Ini bicara tentang usaha untuk menjaga iman, usaha untuk mempertahankan iman, berjuang, saudaraku, sampai pada titik darah yang penghabisan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya harus sampaikan kebenaran firman ini buat setiap kita. Karena hari-hari ini jangan sampai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang harusnya menjadi tentara-tentaranya Allah, tapi hari-hari ini kita sedang bersembunyi. Kita lagi ngumpet, saudara. Padahal kita adalah tentara-tentaranya Allah, yang harusnya di hari-hari perang seperti ini kita harus tampil tegak berdiri dengan memakai perlengkapan senjata yang paling lengkap. Dan senjata kita tentunya senjatanya Allah. Ada amin, saudaraku ya. Perlengkapan senjata Allah yang kita bawa. Masihkah kita berdiri seperti itu? Ataukah kita sedang melepaskan pakaian perang kita? Kita sedang kita sedang menaruh senjata kita. Dan tolong kita, biarlah firman pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Firman pagi hari ini mungkin keras, tetapi biarlah ini menegur setiap kita. Karena cuma satu, saudaraku, pilihannya cuma satu. Kalau pilihannya cuma dua, maksud saya, kalau nggak maju mundur. Dan saudara lagi melangkah kemana nih? Saya dan saudara lagi melangkah kemana? Langkah saya dan saudara lagi maju, atau langkah saya dan saudara lagi mundur? Bahwa dikatakan bagian ini, saudaraku, bagian 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang, dan penggenapan apa yang kita baca di firman Tuhan, bahwa apa hal-hal yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu sedang digenapkan hari-hari ini. Pembicaraan besarnya bukan tentang kedatangan Tuhan Yesusnya. Pembicaraan besarnya adalah apa, saudara? Pembicaraan besar adalah bagaimana kita mempertahankan kesetiaan kita, bagaimana kita mempertahankan iman kita. Dan itu pembicaraan besar buat saya dan saudara. Sampai seterusnya, sampai nanti pembicaraan itu selesai. Ketika kita menutup mata, saudara, maka sudah selesai ya perjuangan kita. Ya Tuhan, tolong kita. Biarlah pagi ini firman ini boleh memberkati, boleh menguatkan kita semua, saudaraku. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Waktu yang ada ini kita mau pakai untuk kita boleh menghampiri Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan lagi untuk selalu menyertai kita, saudaraku, untuk selalu menolong kita, saudaraku. Mari dengan iman kita mau naikkan pujian ini, saudara. 1480, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dengan ucapan syukur kita, dengan segala keadaan yang sudah sedang hadapi, tapi kita percaya Tuhan baik buat kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itulah sebabnya mari terus berjuang, mari terus maju di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan
sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu, selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang hidup. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Bagaikan suluh
katakan dengan Yesus, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita beri kemuliaan yang paling mulia buat Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah memberkati, melawat, juga menegur kami. Tetapi kami percaya di dalamnya juga ada roh pemulihan yang memulihkan setiap kami. Kami tahu kami harus mengakui kami lemah, Tuhan, menghadapi hal-hal yang seperti ini. Seringkali kami lemah, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami sadar. Itulah sebabnya kami menghampiri Tuhan Allah yang menjadi kekuatan kami. Topang lagi kami, kuatkan lagi kami, pulihkan lagi kami, Tuhan. Seperti hari-hari yang lalu Engkau sudah menopang kami dan kami menjadi orang yang kuat. Ketika kami hari-hari yang lalu kami lemah, Engkau kuatkan kami dan kami terus maju di dalam Tuhan. Kami rindu, kami mau terus maju di dalam Tuhan. Seperti hari-hari yang dulu Engkau menyertai kami dan menolong kami, Engkau juga pasti menyertai dan menolong kami di hari-hari ini, Tuhan. Kekuatan-Mu memperbaharui kami sehingga kami yang lemah kuat lagi. Kami yang takut dibuang ketakutan kami, dan roh yang perkasa, roh yang luar biasa menguasai setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak berjalan mundur hari-hari ini, tapi kami berjalan maju sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami kedapatan setia di hadapan-Mu, Tuhan, dan kami boleh menerima upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini, ada dalam perlindungan, ada dalam berkat, ada dalam kebaikan, Tuhan. Oh, rumah tangga mereka, Tuhan, keluarga mereka, suami istri, anak-anak mereka, roh, jiwa, tubuh mereka, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan Allah yang baik, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami. Demikian pula hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, yang dalam keadaan sakit, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan mereka, kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Pagi ini juga ada tangan-tangan yang terangkat, yang mereka mengaku bahwa mereka lemah hari-hari ini. Mereka perlu ditopang oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, topang mereka, kuatkan mereka. Mereka yang sedang terintimidasi dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi hari-hari ini, tolong mereka. Roh Kudus mampukan mereka. Roh Kudus singkirkan roh ketakutan yang sedang menguasai mereka, sehingga ada roh keperkasaan Tuhan, roh pahlawan Tuhan itu boleh hadir menguasai mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur usaha-usaha yang macet. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan punya banyak cara untuk tetap memelihara kami. Tuhan tetap punya banyak cara untuk memberkati kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, ada Tuhan yang menyertai kami, dan ada Tuhan yang menolong kami. Segala bentuk kuasa jahat kami sudah patahkan dalam nama Tuhan. Segala virus-virus jahat, segala hal-hal yang jahat kami sudah patahkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami akan sambut jalani hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai besok Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.